Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di vlog kesehariannya ibu rumah tangga yang mempunyai bisnis warung sembako rumahan. Apa kabar nih teman-teman semua di pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Aku share lagi aktivitas aku di hari ini, dimulai dari aku beraktivitas di dapur sederhana aku ini ya teman-teman. Karena ini adalah requestan dari subscriber lama aku, katanya dia tuh udah kangen gitu ya lihat daily vlog aku di dapur sederhana aku seperti itu. Jadi pagi ini aku masak yang simple aja, yaitu telur bulat-bulat gitu. Siapa nih yang pecinta telurnya? Kalau menu yang satu ini tuh nggak pernah bosannya teman-teman, lagian bikinnya juga simple dan rasanya juga udah pasti enak ya teman-teman. Jadi kalau aku itu walaupun aku sibuk beraktivitas di warung, kalau yang masak di dapur itu ya, kalau cabai aku usahakan emang aku ulek gitu ya teman-teman, karena pak suami itu kalau di blender itu dia kurang suka, aku juga kurang suka juga sih. Nah gimana nih sama ibu-ibu di rumah, suka yang tim pakai blender atau yang masih diulek nih teman-teman? Jadi aku masaknya itu cuman 4 butir aja ya, yang makan itu cuman aku sama Pak Su aja. Jadi setelah aku buka warung sembako nih di samping rumah aku, jadi aku tuh udah nggak bisa lagi tuh mengekspresikan diri gitu ya, bikin berbagai masakan yang ribet-ribet. Paling yang simple-simple aja, yang cepat. Dan yang ini aja itu kebetulan ada tuh yang mau nungguin di warung aku, jadi aku buru-buru nih masak dulu gitu ya untuk bekal hari ini selagi bisa disambilin gitu ya, jadi aku sambilin seperti itu sih teman-teman. Jadi semenjak Pak Su udah mulai kerja, jadi aku tuh yang handle warung dari pagi sampai sore. Paling gantian itu ya, pas Pak Su pulang kerja kalau udah mandi gantian dianya. Terus malam juga kami berdua sih yang di warung gitu teman-teman. Jadi masak-masak itu yang simpel-simpel aja gitu. Nah karena cuaca di tempat aku belakangan ini udah panas banget ya, mungkin karena udah hawa-hawa puasa gitu ya, memasuki bulan Ramadan. Jadi kalau masak sambal gitu ya, kalau nggak ada sayurannya itu rasanya seret gitu ya. Jadi aku masak sayur bening bayam aja sih teman-teman, pokoknya yang simpel, semua yang simpel seperti itu ya, yang cepat masaknya, yang cepat kelarnya seperti itu. Karena yang nungguin warung itu adalah adik mamaku ya, jadi dia itu banyak yang nggak tahu masalah harga. Jadi daripada nanti teriak-teriak gitu ya, ini aku nih buru-buru kelar ini kerjaan aku di dapur seperti itu sih teman-teman. Karena banyak juga ya yang kangen sama aktivitas aku di dapur, subscriber lama aku. Hai, apa kabar? Dan juga apa kabar juga nih bagi teman-teman yang baru temuin channel aku. Semoga suka ya dengan channel aku, keseharian aku di rumah dan keseharian aku di warung sembako. Karena di warung sembako aku akan berbagi tips cara mengembangkan warung sembako, mengelola keuangannya bagi yang pemula. Terus barang-barang apa nih sekiranya yang cepat laris manisnya di warung sembako. Oke, next lanjut. Ini di malam hari ya, aku kedatangan paket nih perintilan dapur atau ini tudung saji nih yang lagi banyak banget ya, yang berseliweran di beranda. Ada berbagai macam sih, cuman aku lebih suka yang dari Nandos seperti ini teman-teman. Jadi yang aku beli ini adalah 3 tingkat. Jadi kalau pakai tudung saji ini, jadi makanan kita itu lebih higienis ya, tertata rapi di dalamnya, juga terhindar dari debu gitu ya, lalat juga seperti itu teman-teman. Ini aku penasaran aja karena udah datangnya itu udah 3 hari yang lewat gitu ya, jadi belum sempat aku unboxing. Jadi karena aku udah penasaran banget nih, jadi malam-malam aku unbox sendirian nih gitu. Biasanya ditemanin sama pak suami sih kalau urusan rakit merakit seperti ini. Dan awalnya nih aku bingung banget ya cara ngerakitnya seperti apa. Setelah aku coba-coba, lumayan, alhamdulillah bisa sih, tapi nggak sampai kelar nih aku ngerakitnya teman-teman. Dan ujung-ujungnya itu pasti dibantuin sama Pak Su. Emang ya aku tuh kalau urusan rakit merakit ini susah sih teman-teman ya, apalagi nggak ada buku panduannya. Jadi kalau ada barang-barang yang datang itu yang urusan rakit merakit itu biasanya Pak Su. Ini lantaran aku kepo aja nih gitu, kata Pak suami, ngapain sih nggak ditungguin dia dulu gitu.
Ya seperti itulah ya, kalau emak-emak udah kepo duluan gitu ya, berusaha untuk bisa nih, harus bisa ngerakit sendiri, ujung-ujungnya gagal juga. Oke, kalau udah Pak yang ngerakit gitu ya, ini ada yang diiris-iris gitu tudungnya, soalnya itu pas pasangin pintunya itu agak macet-macet gitu. Pokoknya kalau udah Pak suami semuanya punya cara deh gimana agar itu barang itu terpasang dengan baik dan rapi seperti itu teman-teman. Nah ini udah hampir selesai ya teman-teman, atau teman-teman udah ada yang punya nih di rumah. Alhamdulillah nih bagus loh teman-teman, dan kokoh juga dan kelihatan estetik banget ya jadinya di dapur gitu teman-teman. Dan untuk harganya sendiri itu aku dapat di harga 110, dan nyampe di tempat aku nih Sumbar, Sumatera Barat 165 ribuan. Oke, bagi teman-teman yang mau sama ini sama aku, nanti linknya aku cantumkan di deskripsi. Oke, ini lanjut aja aku masukin sambal sisa-sisa aku nih ke dalamnya gitu ya. Wah, masya Allah, jadi kelihatan bagus nih teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau samain, yuk kepoin aja ya di toko Orange. Oke lanjut teman-teman, ini aktivitas aku di siang hari ini. Aku mau tutup ya sama Pak Su, itu mau pergi ke gudangnya langsung mau beli mie kuning dan mie Srikaya gitu atau mihun ya teman-teman. Jadi aku tuh pengen beli langsung ke gudangnya langsung biar dapat harga yang lebih murce gitu ya. Soalnya pas aku tanyain di grosir lumayan lah ya, tapi kalau di sini mending lebih murah pastinya dari grosiran nih teman-teman. Jadi ini aku skip aja, udah nyampe di gudangnya. Jadi gudangnya ini seperti ini, tepung-tepung banyak banget di sini ya, semua tepung. Terus ada juga bumbu-bumbu masak seperti bumbu soto, terus bumbu bahan-bahan kue. Tapi kalau di gudangnya langsung itu kita harus beli dus-dusan, atau ini seperti tepung-tepungan, ini belinya tuh karungan ya teman-teman. Tapi kalau buat yang tepung-tepungan aku belum berani stok ngambil karungan ya teman-teman, masih beli kiloan di grosiran teman-teman. Dan kalau aku beli gula pasir, aku sering kemarin tuh beli yang karungan di sini teman-teman. Dan ini dia belanjaan aku udah dimasukin ke mobil ya teman-teman, jadi aku percepat aja. Dan BTW tanpa nunggu lama ini udah nyampe aja di warung lagi ya teman-teman. Dan ini untuk mie kuningnya ini aku dapat di modal 58 ribuan satu tim itu ya teman-teman. Beratnya itu 5 kilo, jadi modal 1 kilonya itu 11.600. Kalau kita bagi 4, biasanya kan kita packing tuh seperempat modalnya itu 2.300-an. Tapi karena aku pengen genapin jadi penjualan 5.000, jadi aku timbangnya itu 3 ons teman-teman. Dan buat mie Srikayanya itu aku dapat di modal 67.500. Jadi isinya itu satu tim 20 pieces, jadi modal satu piecesnya itu 3.300. Nah kalau penjualan aku 4.500 ya, kalau di pasaran 4.000 sih, tapi karena biasanya aku jual itu ya udah biasa aku jual di sini 4.500, jadi aku sesuaikan aja sama modal yang lama. Lagian nih nanti kalau udah mau puasa harganya juga pasti naik ini teman-teman, makanya aku stok di awal-awal seperti ini ya teman-teman. Jadi ini berdasarkan pengalaman aku yang tahun sebelumnya itu untuk mie kuning, permimian, terus mihun itu laris manis ya kalau di bulan puasa. Jadi aku stok di awal-awal ya teman-teman. Dan untuk yang bumbu basah lainnya itu seperti daun seledri, bawang prei, itu biasanya juga cepat ya bagi yang teman-teman yang juga tambahin usahanya di seperti sayuran. Itu di awal-awal puasa itu yang sayur-sayuran itu cepat juga sih larisnya teman-teman, atau jalannya seperti itu. Dan ini udah selesai, tapi ini enggak aku packing semua ya, sebagian aja. Dan untuk stok telur juga udah aku lebih nih di awal-awal. Biasanya aku beli 3 papan 5 papan. Nah ini udah aku beli satu ikat itu 10 papan. Jadi kalau di tempat aku itu
orang belanjanya itu nggak kiloan ya teman-teman, beda ya kalau di kota-kota. Di sini aku per picis atau per biji itu 2000, atau ada yang beli setengah papan sama beli satu papan. Modalnya itu aku masih dapat modal standar ya 48.000, itu karena telurnya itu yang aku pilih yang super ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih ya yang udah tontonin video aku dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman suka, dan terima kasih juga untuk supportnya bagi teman-teman semua. Semoga kita bisa bersilaturahmi dan juga bisa sama-sama sukses buat kedepannya. Jadi untuk next video aku akan bikin barang-barang apa yang sekiranya itu laris manis di bulan puasa. Oke, sampai di sini dulu video aku. Bye bye, sampai jumpa di video aku berikutnya.